merangkak keluar, merangkak. Tak depan Itu kamera. ada di video itu? Ada. Tapi saat lo ngerekam lo malah nggak ngeliat langsung? Semuanya langsung teriak. Masalahnya pelan banget nih. Dari kelihatan banget di kamera tuh jalan dari kelas pelan. Begini depan kamera seolah-olah dia benar-benar marah. Pasti jatuh. Tapi efek buat yang ngomong kayak gitu, omong yang apa, mayat jalan, itu ada? Jadi sebelum mayat ini dibawa keliling kampung, jadi semua jalan ini yang dimana mayat ini bakalan lewat, semua anak-anak kecil itu harus dimasukin ke dalam rumah. Mak nenek. Mak nenek? Iya. Itu yang apa tuh? Jadi hampir mirip sebenarnya dengan mayat berjalan ini. Nah, ada nggak lo? anjir gak ada cok. Ada nggak lo? What the fuck? Ada nggak lo? Ada nggak lo? Ya elah, koki doang lo. Selamat datang di Cerot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, masih sama gue Icang di sini dan kita sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah horornya sewaktu masa sekolah. Dan narasumber ini kita datangkan jauh-jauh dari Toraja menceritakan kisahnya sewaktu di Toraja. Kita kenalan dulu. Muslimin. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, para narasumber di sini harus merasakan dulu yang namanya ramuan. Ramuan apa ini? Jadi di sini kita ada ramuan pengikat hawa nafsu, pelepas adrenalin. Oke. Silahkan dicoba dulu. Gimana rasanya? Tegang ya? Oke, kalau udah mulai tegang berarti kita udah siap lanjut ke ceritanya. Jadi gimana awal mula kisah Bang Muslim ini? Kalau berawal dari kisah ya, jadi untuk memulainya mungkin ini dari masa-masa hari ke hari ya. Jadi hari ke hari itu awalnya ada seorang wanita yang kesurupan. Ini adik kelas gua. Oh, ini berarti udah langsung di sekolahannya? Iya, kita langsung masuk di sekolah aja karena kejadiannya ada di sekolah. Oke. Jadi di sekolah ini awalnya tuh nyaman-nyamannya aja. Waktu gua masuk masih belum ada kejadian apapun ya kan. Setelah gua di kelas 3, nah di sini mulai muncul tuh kejadian aneh-aneh. Hari pertama ada cewek kesurupan. Itu ditanganin sama guru gua. Hari itu ditanganin kalau nggak salah sekitar setengah jam. Oh, setengah jam. Iya, setengah jam prosesnya tuh sampai dia benar-benar sadar kembali. Hari esoknya kesurupan lagi orang yang sama. Tapi ini lebih parah. Ini berpindah-pindah dari satu cewek ke cewek lain. Oke. Tuh di situ gua nggak percaya ini orang benar-benar kesurupan apa enggak? Karena kadang dia tuh ketawa kayak seolah dia tuh acting apa gimana gitu. Gua kayak bodo amat. Alah, paling acting atau apa gimana? Karena pengen diperhatiin aja gitu mungkin ya. Itu pola pikir gua. Tapi makin hari hari ketiga terjadi lagi. Dengan orangnya yang sama? Orangnya yang sama dulu. Oke. Nah, orang ini karena mungkin orang semua udah pada penasaran, pada datang nih kerumunin. Satu kesurupan, pindah ke yang satu lagi kesurupan. Tiba-tiba langsung 5 orang yang kesurupan. Wah, di situ heboh sekolah, heboh banget. Udah di sana ribut, di sini ribut. Yang ini ditanganin guru gua, kita yang siswa-siswa yang punya mental bagus lah ya. Kalau cewek-cewek udah dilarang megang. Nah, kita kan sebagai laki-laki megang cewek tuh kayak bukan muhrim lah ya kan gitu kan. Jadi kita ambil kain,
Habis itu kita bungkusin tangannya biar kita bisa megang tuh. Nah kita pegang tangannya nih. Nah yang bikin gue benar-benar percaya kalau orang ini kesurupan, tenaganya yang beda. Oh. Gila, gue sebagai laki-laki nih, gue sebagai yang pernah bela diri juga, seharusnya gue bisa nahan tangannya dia. Gue dengan 2 tangan, sedangkan dia cuma 1 tangannya. Tangan kanannya doang yang gue pegang. Gue pegang ini, gue digini. Sampai sekencang itu berarti? Sekencang itu. Oke. Padahal gue pakai tenaga nih, gue kancing badan gue. Gue digeser-geser gini. Itu menurut gue, ini manusia apa bukan ya? Oke. Itu rasanya kayak, kok ini cewek kuat banget ya? Kurus padahal. Yang bikin heran gue tuh bisa goyang-goyangin badan gue sampai gue geser-geser gini. Gue nggak bisa nahan orang itu. Terus akhirnya kelanjutannya? Akhirnya tuh guru gue datang nih. Guru gue datang, gue nggak tahu dia baca surah ayat kursi dulu kalau nggak salah. Setelah dia guru gue ngomong gini, Innallaha sayubtilu. Di situ dia langsung, kejang-kejang, kutu kejang-kejang. Wah makin kencang lagi gue digeser-geser. Oh yang kesurupan itu tadi? Makin digini-gini tangan gue. Oh gila, dalam hati gue anjir. Ini orang gimana ya? Benar-benar kesurupan nih. Di situ gue mulai feeling, wah ini asli ternyata orang kesurupan seperti ini. Nah di situ gue baru percaya kalau orang kesurupan tuh, ya mungkin memang ada makhluk halus ya kali yang masuk di situ ya. Nah lanjut, guru gue tetap ngeruqyah nih, ngeruqyah di antara beberapa titik yang disentuh sama guru gue sambil dibacakan surah-surah. Udah tuh mulai sadar dia. Ini ntar dulu. Ini dari tadi kan dari abang bilang ada beberapa orang yang kesurupan. Apakah yang benar-benar kekuatannya sampai kayak begitu cuma di 1 orang yang kesurupan pertama kah? Atau yang lain-lain juga sampai berontak-rontak kayak gitu? Yang lain berontak-berontak juga, tapi karena gue nggak megang, jadi gue kurang tahu tenaganya sama apa enggak. Oh gitu. Nah yang gue tanganin ini adalah orang yang inti ini, yang sering Yang kena pertama itu. kali kesurupan Iya. itu. Oke. Wah itu kuat banget, gila. Gue nggak mikir gimana sih orang ngejin mungkin bisa gini juga tangannya kalau disentuh sama dia tuh. Oke. Apakah karena mental gue yang kaget lihat makanya tenaga gue nggak ada? Apa karena emang orang ini kesurupan punya tenaga baru? Nah itu yang gue mesti mikirin sampai sekarang. Gue nggak masuk di akal lah. Seorang cewek bisa gerakin tangan gue yang sering latihan. Itu aneh menurut gue. Nah kembali lagi ke tempat awal guru gue udah ngeruqyah, udah sadar nih. Semuanya udah disadarin kan. Udah tenang sekolah. Kita belajar, ada tangisan. Kayak gitu. Itu posisi saat belajar? Iya, belajar. Ini kan kita lagi hening banget nih, nulis. Nggak ada ribut kan. Namanya kita nulis di papan nih pasti semua pada fokus nulis. Tangisan. Kerasukan lagi orang yang tadi. Oh. Terjadi lagi. Udah tuh, ditanganin lagi, keluar lagi. Nah, hari esoknya gue ada persami. Iya, jadi di sekolah gue tuh ada ekskul pramuka. Iya. PME apa sih? PMR. Iya, PMR ya. PMR sama pramuka. Nah, yang ngalamin persami dulu tuh dikasih ke pramuka. Jadi kan tiap minggunya tuh ada tuh. Nah, kita bagian pramuka. Gue di pramuka tuh sebagai pemimpin juga, sebagai pinru. Persami ini buat yang belum tahu, persami itu perkemahan Sabtu Minggu. Iya, perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Okay. Jadi di situ tempat belajar khusus memperdalam ilmu pramuka. Iya. Tentang hiking apalah semuanya di situ kita ajarin, melatih mental juga di situ. Nah, pas malam ini kita lagi persami. Ini kejadian yang mungkin sampai sekarang kalau gua omongin tuh bikin gua kayak ya merinding aja lagi lah, merinding nih tangan gua, tuh pori-pori gua sampai keluar nih. Udah mulai semakin tegang. Agak ngeri sih ceritanya. Jadi pada persami ini tuh gua mau mulai dari mana ya? Sabtu pertama lah, malam pertamanya ya. Jadi malam pertamanya ini kita fine-fine aja. Semuanya dikumpul di lapangan, ya kan? Okay. Dikumpul di lapangan, kita lagi udah bahas-bahas tentang materi pramuka dari Morse, Semapur. Gue yang ngajarin di situ. Tiba-tiba di lantai 2 ada tangisan.
itu makin kencang lagi. Gitu-gitu. Ada berhenti gua. Tapi di situ udah tiba-tiba kita pas dengar itu udah kita nggak lanjutin pembahasan pramuka lagi kita nih. Anak-anak udah pada peluk-pelukan, udah saling senggol-senggolan. Berarti semua yang ada di situ ngedengar suara itu. Ngedengar. Oke. Nah, gue disuruh sama guru gua, coba cek siapa tahu ada anak-anak di atas. Lah gue mikirnya anak-anak siapa? Mungkin anak pramuka kali lagi naik di atas ya kan? Atau mungkin karena rindu orang tuanya, nggak nyaman di sekolah, tiba-tiba naik ke atas nangis ya kan gitu. Gue disuruh sendiri naik. Nggak berani gue dulu, nggak berani di awal. Pokoknya gue apa ya? Ya mental gue udah goyang juga karena mungkin udah denger dulu. Gara-gara kesurupan itu yang gue pegang itu bikin gue agak ada rasa mental gue tuh gak goyang ya kan. Habis itu gue ditemani sama guru. Gue naik sama guru gue nih, ada namanya Pak Rahman. Nah, gue naik di lantai 2 di tangga naik. Itu di atas ini ada 4 kelas. Itu panjang kan panjang. Setiap kelas tuh kita periksa, nggak ada apa-apa, nggak ada orang sama sekali. Tapi tangisannya dari situ. Ini udah posisinya di sekitar jam 1 apa jam 12 lah. Sekitar ini pokoknya udah tengah malam tuh. Semuanya udah hening, anjing aja menggonggong nggak ada. Hening banget pokoknya. Lah, ini orang kemana ya? Udah tuh, kita turun lagi nih sama guru gua. Lanjut kita di tengah lapangan. Di tengah lapangan anak-anak udah pada agak khawatir kan setelah kejadian itu. Udah tuh, gue lanjut materi gue, kalau nggak salah gue masuk di materi apa nih, semapor. Ya kan semapor ini, gue ngajarin, gue tuh hafal semua masalah itu. Gue ngajarin semapor, lagi asik ngajarin semapor, guru gue datang nih, tiba-tiba ngomong, suaranya dipelanin dikit ya. Suaranya dipelanin dikit. Iya. Karena takut pertama mungkin yang gue tangkap di sini adalah kita takut gangguin warga-warga yang tidur, karena kan sekolah gue tuh dekatan sama rumah-rumah warga kan. Nah ternyata guru gue bilang takutnya ganggu makhluk halus ini. Karena guru gue di dalam kantor sendiri keluar ngomong itu karena digangguin ternyata di dalam. Nah terus? Semua siswa udah pada nggak tenang tuh dengar itu lagi. Aduh kacau lah. Sorry, sama tadi berarti sama yang tadi suara tangisan sebelumnya itu akhirnya setelah lo samperin atau akhirnya lo nggak samperin? Nah habis tangisan tadi kan kita samperin dulu tuh, nggak ketemu apa-apa. Kita balik lagi lanjutin materi kan. Namanya kita persami ya kan, kita fokus sama materi. Guru gue tiba-tiba datang setelah kita cek di atas. Kembali nih, gue lanjut materi dikit, kalau nggak salah sekitar 5 menitan lah, nggak jauh amat. Waktu selingnya tuh 5 menitan lah. Guru gue datang, Bu Susanti. Jadi Bu Susanti ini keluar dari kantor ngomong kayak tadi tuh, bilang kalau jangan terlalu ribut. Iya, jangan terlalu berisik. Tapi kenyataannya memang di situ ada ribut-ribut kah? Iya, atau karena posisinya gue teriak. Oh gitu. Iya kan, semapor nih gue ajarin A, B, C, gue teriak-teriak gitu kan. Ini gue dikelilingin nih. Oke. Jadi kalau suara gue pelan, takutnya ada yang nggak paham atau nggak ada yang ngerti. Iya. Nah pas guru gue habis ngomong gitu, udah kita turunin suara nih. Ini yang kacau. Pas kita turunin nada, lampu di tengah lapangan ini, kita kan ada di tengah lapangan ya kan. Mungkin lapangannya hampir mirip kayak meja ini. Nah di sini ada 2 tiang. Tiang ini dua-duanya punya lampu di atas sini sama di sini. Lampu ini ada piringannya sih, ada piringan buat penghalang hujan ya kan. Habis itu bola lampu di bawahnya. Lampu ini tuh pelan-pelan goyang, tang. Udah berisik lah, namanya besi kayak kan. Tang. Kita sontak ngeliat semua gini. Lampunya goyang-goyang. Lampunya kencang, bang! Wah, di situ semua anak-anak teriak. Gak ada yang ini, pokoknya udah pada panik, semuanya langsung mendekat. Satu yang awalnya lingkarannya besar banget, ini semuanya langsung merapat serapat-rapat mungkin. Kejadian lampu itu meledak, masalahnya meledak, langsung gelap. Tapi dari kejadian itu ada langsung siswa-siswa
mungkin yang minta pulang atau kayak gimana? Panik, pokoknya udah panik semua. Cuman gue sebagai pemimpin pramuka, gue mencoba untuk menenangkan. Walaupun gue sebenarnya panik juga, karena seumur hidup pertama kali gue lihat benda bergerak di depan mata gue tanpa digerakin siapapun. Dan apalagi Yang meledak. yang dari pelan-pelan tang, pam. Wah, itu ngeri banget menurut gue. Dan itu seumur hidup pertama kali gue ngalamin hal itu. Oke. Ya wajar gue panik juga. Padahal gue sebenarnya orangnya nggak percaya makhluk halus. Nah, setelah kejadian itu gue mulai ternyata benar-benar ada. Itu gue pola pikir gue udah agak kacau juga di situ. Terus akhirnya yang kumpul tuh pada kayak gimana? Nih setelah dikumpul semua, guru gue datang. Yang musuh Santi datang lagi sama Pak Rahman ngajakin kita. Kita disuruh ke musola. Jadi Dikumpulin dalam langsung musola. pindah? Iya, langsung pindah ke musola semua. Jadi kita lanjutin materi bukan di luar lagi, di dalam musola. Oke. Nah, kita ke musola ini, udah kita nggak lanjutin materi lagi udah. Kita zikir lah. Iya, fokus. Iya, biar kita semua tenang lagi kan, biar nggak ada yang kesurupan apa gimana ya kan itu. Kita harapnya pokoknya nggak ada yang kesurupan lah. Udah kita masuk semua ke musola, habis itu kita zikir semua. Habis kita zikir semua, udah ini nih tenang lagi kan, udah pada tenang. Gua, sepupu gua, ada Faisal juga, dia pramuka juga kan, sepupu gua nih, sama guru gua, Pak Rahman sama Bu Susanti. Kita keluar nih, gua ngobrol sama guru. Siswa-siswa yang lain kita suruh tetap di musola zikir. Ya mungkin karena salah satu orang yang bisa diandalkan di sekolah, gua tipikal orang yang mungkin mentalnya cukup lah untuk menerima hal-hal seperti itu. Gua ada perbincangan sama guru, ini gimana nih materimu dilanjutin apa enggak ya kan. Cuman kita kasihan sama siswa-siswa yang lain udah pada panik. Kita takutnya tuh kalau kesurupan, wah bisa bahaya ini. Siapa yang menanganin ya kan? Iya, benar. Masalahnya guru yang ngeruqyah nggak ada di situ, yang guru-guru yang paham untuk kalau ada yang kesurupan ditanganin. Nah itu nggak ada. Jadi kita benar-benar menghindari hal itu. Sampai kita disuruh istirahat setelah habis ngobrol nih. Yang kayaknya ini istirahat aja kan. Nah semuanya udah, kita tidurnya di musola semua. Cuman kita pakai pembatas. Jadi cewek di sebelah kanan, kita di bagian kiri. Ada pembatas itu. Udah pada tidur tuh sampai paginya. Oke, kegiatan tuh berjalan lancar-lancar aja. Hari siangnya tuh lancar-lancar aja. Tapi setelah itu, sorry nih, gue potong. Setelah kejadian yang malam itu kan, ngelihat kayak gitu, tadi kan gue sempat nanya siswa ada yang minta pulang atau enggak. Terus adakah siswa yang jadinya malah dia saking takutnya udah nggak mau ikutan lagi sampai trauma gitu atau kayak gimana? Ya, jadi sebenarnya hampir terjadi. Cuman karena di pramuka kita di awalnya sudah mendidik ya kan. Mentalnya kita udah ngajarin kalau ada yang terjadi ini. Kita pokoknya bagaimana cara kita diskusi dengan anak-anak ini, siswa-siswa ini, agar mereka tuh punya jiwa yang tenang dalam situasi apapun. Kan kita di dalam pramuka itu mengajarkan apapun yang terjadi itu jangan panik. Nah, makanya kita malamnya tuh ketika habis zikir, udah mereka tuh kita tenangin dulu, kita suruh istirahat ya anggap kan? itu sudah. Ya, anggap itu sudah berlalu. Pokoknya kalian semua jangan pikirkan hal itu terjadi, abaikan, kita tidur. Tapi gue nggak bisa tidur. Gue tetap jagain yang lain, jangan sampai ada terjadi hal-hal aneh ya kan. Tembus pagi. Pagi kita lanjutin kegiatan. Nah, kalau yang siangnya ini sampai sore, sampai maghrib lagi, nggak ada kejadian apapun, jadi gue nggak perlu cerita hal itu. Kita kembali ke malam kedua. Malam kedua di hari Minggu berarti. Iya, malam keduanya. Malam keduanya kejadian lagi. Ada tangisan lagi nih. Tangisan. Nah, tangisannya itu muncul di kantin, dari kantin. Kirain ada anak-anak di situ menangis, pengen pulang apa gimana lagi, kejadiannya gitu. Karena kan semalam udah kejadian yang udah lihat lampu meledak apa semua, tangisan. Kita udah gimana caranya gue bisa bikin tenang anak ini ya. Gue sama Bu Susanti pergi cek, kita buka nih, padahal kantinnya ketutup rapat, tapi kantinnya yang pintunya yang papan-papan gini yang ada disusun, yang dicopot satu-satu tuh. Jadi pintu kantinnya seperti itu. Gue buka, gue buka, nggak ada orang di dalam. Ternyata malah nggak ada orang. Nah, tapi uniknya di awal gue masih kayak sejuk aja,
nggak ada rasa-rasa yang gimana gitu, nggak ada hawa-hawa lain lah. Tapi pas gue buka pintu ini, gue melangkah masuk, tak, di situ langsung dingin, merinding lagi gue. Di situ langsung dingin, wow, ini semua bulu-bulu tangan gue udah pada naik tuh. Nih kejadian lagi kan, pokoknya semuanya bikin merinding lah. Gue baru melangkah sekali, melangkah masuk, itu hawanya langsung bikin gue, semua bulu-bulu di badan gue tuh merinding, pori-pori gue keluar semua. Ya ini kejadian lagi. Mana ya? Di ruangan itu tuh berarti kayak berasa ada energi-energi yang... Iya. Jadi karena kantin ini bersampingan sama tempat yang sering, jadi di situ ada sumur samping. Nah mungkin tempatnya itu. Sumur ini udah ditimbun. Ini sumur kalau nggak salah semenjak pembangunan sekolah, ini emang sumur tempatnya. Oh, memang di situ ada. Emang di situ. Jadi kantin sama kelas di sini, di sela-sela di sini ada sumur itu. Cuman itu udah ditimbun. Oke. Nah itu selama gue sekolah dari kelas 1 sampai kelas 2 itu bersih. Tapi pas gue kelas 3, siswa-siswa yang baru masuk ini buang sampah di situ. Oh. Nah itu sebenarnya akar dari masalahnya, akar mulanya. Ya? Iya, terganggu. Nah kantin ini sampingan dengan sumur ini. Oke. Nah gue masuk di situ, wah hawanya nggak enak banget pokoknya. Terus enak banget. Dari situ Habis berarti? itu gue sama guru gue balik lagi nih ngumpul ya kan, ngumpul. Hari kedua kita uji nyali, ada namanya uji nyali. Uji nyali, ini dalam keadaan sudah yang lu tahu kan tadi ceritanya di awal tuh udah kita ngalamin hal-hal yang aneh, tiba-tiba disuruh sama guru uji nyali. Kita tanya ini siswa, kita kumpulin siswa nih, adu mental kan. Kita coba menguji mental anak-anak udah siap apa enggak. Kagak ada yang berani. Sampai akhirnya gue disuruh, nyali gue disuruh. Dan gue tipikal orang yang gak bisa terima kalau gue tuh ditantangin. Gue ada rasa kayak, lah gue kayak dipandang remeh banget jadi orang ya. Nah itu hal yang menurut gue susah untuk gue terima. Nah jadi lu terima lah. Gue terima dan gue berani juga karena gue bareng sepupu gue. Gue tahu sepupu gue juga bukan orang penakut ya kan. Karena sepupu gue ini ada, ya otaknya tuh gue bisa bilang agak ada rada miringnya dikit lah. Ya, ada kocak-kocaknya dikit lah, otaknya tuh kurang merespon hal-hal yang seperti itu. Jadi dia connect-nya tuh lambat. Oke. Nah, guru gue minta di-record pakai handycam. Nah, sepupu gue yang duluan. Ya gue udah pede dong, pede. Gue senyum-senyum gitu doang, gue sempat gitu kan, sempat kayak apa sih, nggak ada lah kayak gitu ya kan. Gue kayak memandang remeh hal itu. Habis itu nih kita lanjut nih, sepupu gue jalan duluan, gue dari belakang gini ngikutin, gue record sepupu gue sambil keliling sekolah, keliling gini. Jadi kita disuruh kelilingin sekolah. Nah gue lewat di kantin, selanya ini ada, abis itu sumur. Itu sumur, itu ya, gue penasaran sama sumur yang tadi lo bilang ini. Ini lo pernah tanya nggak kenapa sumur itu harus ditutup, atau kenapa mungkin ada pernah kejadian apa sebelumnya, atau kenapa gitu sumur itu kenapa alasannya harus ditutup? Nah sebenarnya yang gue dengar itu takut ada siswa yang jatuh aja ke bawah. Oh berarti bukan, nggak ada kejadian-kejadian aneh karena sebelumnya? itu di dalam lingkungan sekolah, jadi takut ada anak-anak yang kejaran jatuh ke bawah. Nah, itu yang kita hindari, makanya ditutup. Oh ya kan, cuma kita nggak tahu kalau itu horor. Setelah Setelah kejadian kita ini baru kita dapat ilmunya, oh ternyata tempatnya di sini, sarangnya di sini. Nah habis lanjut tadi gue sama sepupu gue jalan di kantin, selahnya di sini ada kelas lagi, di sini sumurnya ya kan, depannya sumur. Sepupu gue jalan, gue dari belakang, dia siul santai-santai seperti itu, dengan santainya. Gue cuman nge-record, fokus, gue berusaha untuk tetap tenang. Padahal dalam hati gue sikir juga, karena gue sebenarnya takut. Mental gue goyang karena ngelihat kejadian-kejadian gitu ya kan. Sepupu gue udah jalan duluan, gue ngikut di belakang. Pas di titik sumur ini, gila gue merinding lagi. Nah di situ gue agak lama sama sepupu gue. Kita cari kan, kita pengen lihat sosoknya ini seperti apa sih orang ini, makhluk halus ini. Kita record, gak kejadian apapun.
Udah kita lanjut lagi muterin sekolah, muterin, nge-record. Gue pengen pas nge-record ini tangisan itu ada. Jadi gue ada bukti sama orang-orang kalau di sekolah ini benar-benar terjadi kejadian itu ada. Oke. Tapi nggak ada tangisan sama sekali. Harapan kita itu harusnya ada, tapi nggak ada ternyata ya kan. Kita balik ke sana, udah kelar nih, kita kelilingin sekolah udah. Gue balik sama anak-anak sama guru. Kita putar balik nih, playback nih, kita nonton bareng. Baru awalnya jalan di pertengahan lapangan mendekati kantin. Sepupu gua yang siul-siul tadi, habis siul-siul kita jalan 1, 2, 3 meter. Tiba-tiba dari dalam kelas dekat kantin merangkak keluar, tak depan Itu kamera. ada di video itu? Ada. Tapi saat lu ngerekam lu malah nggak ngeliat langsung? Semuanya langsung teriak. Masalahnya pelan banget nih, dari kelihatan banget di kamera tuh jalan dari kelas pelan. Begini depan kamera seolah-olah dia benar-benar marah. Oh, di depan kamera gini, tangannya diangkat, rambutnya panjang, ini semua putih. Ini mukanya hitam, kagak kelihatan ada bola matanya atau enggak, tapi di sini semuanya hitam. Ini rambutnya panjang turun sampai di pinggang. Itu begini depan kamera. Itu sempat gue pause dan kita lihatin ke semua siswa. Itu wah, ternyata benar-benar ada makhluk halusnya. Itu sekitar jam berapa tuh? Mungkin sekitar jam 2-an kalau nggak salah posisinya. Pas lu keliling itu jam 2-an? Sekitar udah jam 2-an karena udah uji nyali. Oh. Wah, itu mungkin seumur hidup gue namanya lihat makhluk halus secara langsung di situ dah. Itu tapi lu ngelihatnya berarti setelah sudah direkam kan? Iya, direkam. Saat lu jalan itu nggak ada sama sekali. Gue nggak ada. Pas gue kan fokus di kamera, fokus di ini. Gue liat gini, nge-record itu nggak ada sama sekali. Tapi justru pas diputar playback, balik, wah fatal. Jalan depan kamera begini. Setelah depan kamera gitu dia apa langsung hilang atau Nah, depan kamera ini dia dari awal kan, depan kamera tak 1 detik doang begini posisinya depan kamera dengan wajahnya yang gelap itu ditutupin rambut, langsung hilang tak. Seolah-olah dia tuh nabrak kamera, cuma dia hilang. Jadi dia kayak nabrak gua. Karena mungkin emosi karena gue memandang remeh makhluk halus ini, ditabrak nih kamera. Dar. Tapi gue nggak ada rasa-rasa apa-apa sama sekali posisinya di situ. Ya gue fan-fan aja pas keliling, nggak ada kejadian apapun. Tapi di kamera ini ada. Di situ kita udah panik nih. Waduh, gimana ya? Nah, di sini malam ini juga guru gue telepon orang pintar. Karena emang udah fatal. Jadi yang kesurupan ini ada beberapa minggu sampai kita persami kena juga dan benar-benar udah fatal sampai yang lampu goyang-goyang tadi. Udah guru gue nelpon orang pintar. Ini orang pintarnya dalam arti kata apa nih? Jadi orang ini yang bisa ngobrol lah dengan makhluk halus ini. Entah memang di daerah lu itu ada semacam, mungkin sekarang ini disebutnya apa ya? Ada dukun lah atau apa, atau ustadz kah? Ya, ustaz lah, ustaz. Oh. Jadi dia tuh bisa ngobrol sama makhluk halus. Oke. Nah, setelah dia dipanggil datang di telepon, kita kan panik lagi setelah lihat foto tadi kan, video tadi tuh. Udah nggak mau gerak lagi, kita panik. Orang pintar ditelepon datang. Nah, orang ini datang nih, orang pintarnya datang. Tiba-tiba kita disuruh masuk di musola semua. Sama si ustadz ini. Ustadz ini katanya rohnya ini dahsyat banget, kuat banget, bahaya. Dia udah benar-benar di puncak titik marahnya. Ustadznya ngomong gitu. Apa alasan marahnya? Nah, gua nggak tahu juga, mungkin karena kita terlalu memandang remeh ya, sama anak-anak sering buang sampah di tempatnya ini. Oh. Jadi benar-benar makanya setiap hari tuh kesurupan, sampai persami kejadian lagi, sampai lampu udah bisa digerakin sama dia. Jadi rohnya ini tuh, setannya ini tuh benar-benar yang kuat. Iya. Masukin orang gampang banget. Jadi kita disuruh untuk masuk di musola semua. Nah, dipanggil lah anak-anak atau siswa-siswa yang azannya bagus, ya bisa azan lah pokoknya, dan punya mental yang kuat. Nah, salah satunya gua, guru gua, sama sepupu gua yang dipanggil. Disuruh di setiap titik. Guru gua yang Pak Rahman ada di bagian selatan, gua di bagian timur,
Dan yang Ustadz ini di utara kalau nggak salah, sepupu gua di bagian barat. Iya. Jadi Udah dibagi tuh. tiap Iya, sudut ya. Kita 4 sudut. Jadi Iya, iya, iya. timur, barat, selatan, utara. Jadi 4 orang gini. Itu semuanya kita azan di situ, posisi azan. Tapi harus bareng. Gue dengar guru gue mulai azan, gue juga mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azan tuh sampai selesai. Setelah azan, kita disuruh kumpul di tengah. Ustaz ini suruh gue beli telur. Gue nggak tahu telur. Lah ini tengah malam, mau dapet telur di mana? Ya kan? Oh ternyata di kantin ada. Ya kita ambil telur yang di kantin. Nah telur ini gue yang megang sebelumnya, gue pegang nih. Gue disuruh ambil 2 telur kalau nggak salah. Pokoknya 2 telur tuh pastinya 2 telur gue pegang, soalnya gue pegang gini. Gue kasih sama Ustaz. Kita disuruh jangan ada yang melihat. Jangan ada yang lihat apa nih? Nah gue nggak tahu juga, jangan ada yang lihat. Tiba-tiba gue disuruh masuk ke musola. Semuanya anak-anak dikumpulin di musola. Oke. Ustaznya ini ke belakang tempatnya dekat sumur itu. Oh. Jadi dia ke belakang, dia sempat ngobrol-ngobrol. Jadi ternyata di sekolah gue ini ada 3 hantu, 3 penghuninya. 3. Nah 2-nya ini yang ada 1 di pohon bambu itu sebenarnya kuat juga. Cuma karena dia tidak terusik, dia aman-aman aja, nggak pernah. Nah yang berbahaya ini yang di sumur. Nah di sumur ini ada pohon pisang sama sumur. Yang di pohon pisang itu nggak mengganggu juga. Nah yang di sumur ini nih yang benar-benar udah meraung-raung. Oke. Udah nggak senang pokoknya. Jadi dia nih yang paling mengganggu tuh makhluk halus yang ada di sumur ini. Jadi semua kejadian yang terjadi di sekolah yang di sumur ini, yang pelakunya di situ, yang ngelakuin semua hal-hal mistis yang nggak masuk di akal gua. Terus gimana? Setelah azan itu? Setelah azan kita kan masuk di musola semua ya kan? Masuk di musola, Ustaz ini ke belakang sendiri. Gua nggak tahu ngelakuin apa lah di belakang tuh, pokoknya gua nggak tahu. Habis tuh balik, datang lagi. Tiba-tiba kita disuruh zikir. Ya kita zikir, dia balik lagi ke belakang. Setelah dia balik ke belakang, nih suasana tuh tiba-tiba kayak sejuk, tiba-tiba tenang aja, tiba-tiba adem. Oh. Semuanya ngerasain tuh adem. Rasa takut kita tuh udah hilang semua. Iya. Ustaz ini datang. Gue nggak tahu dia pegang 1 butir telur lagi. Ini telur ini dibawa. Ini ngelewatin sawah. Sekolah gue kan dekat sawah nih. Ustadz ini jalan sendiri, nggak tahu kemana, tapi sampai di ujung dia kan bawa ini tuh ada senter kan buat jalan. Sampai di ujung sana ada 1 pohon. Nah ternyata setannya diikat di situ. Oh, dipindah berarti. Dipindahkan, iya. Jadi setan ini dipindahin, makhluk ini dipindahin ke pohon ini jauh dari sekolah. Nah setelah Ustadz ini balik, baru kita diceritain. Ceritanya gini. Makhluk halus ini sebenarnya marah karena tempatnya itu sering dibuangin tempat apa? Jadiin tempat sampah. Terus si barang-barang kotor, makanan apalah somai lah apa bumbu-bumbunya itu dibuang, asal buang, anak-anak asal buang ke situ. Nah itu dia terusik akan hal itu. Makanya dia mencoba merasukin anak-anak di sekolah untuk bilang kalau jangan dikotorin, cuman nggak kesampaian. Makanya dia masih meronta-ronta tuh. Berarti memang ada pesannya. Iya, kata Ustadz itu ke kita semua. Setelah dipindahkan, dibujuk-bujuk, akhirnya mau tuh dia. Setelah diberi makan, gue nggak tahu apalah. Setelah yang dipindahkan tadi ini, dia kembali lagi kan Ustadz itu udah kelar, udah hening, enak banget udah adem, nggak ada kejadian apapun setelah itu. Nah, besok paginya kita udah kelar persami ya kan, masuk hari sekolah. Hari sekolah masuk, gue penasaran dong, karena gue tahu kalau dia ini ke belakang buat makanin setan atau apalah. Tentang telur-telur ini gue lihat ke belakang tuh kayak adalah satu tempat-tempat kecil, ada bunga juga gue lihat, ada beberapa bunga kayak kumbang gitu yang sering ditaruh di kuburan gitu ya kan. Telur ini masih ada. Gue penasaran, gue pegang, gue angkat nih telur, nggak ada isinya. Udah kosong ya? Kosong. Gue putar-putarin, gue kira ada bolong-bolongan kan, nggak ada sama sekali. Ini malah nggak masuk di akal gue. Tiba-tiba kosong gitu aja.
telur bulat loh ini, nggak ada bocoran sedikit pun. Yang malamnya gue pegang masih utuh, isinya ada. Gue pegang kosong bro, kosong. Tapi Wah itu gue nggak bisa mikir nih caranya gimana keluarin isi telur ini sampai kosong tuh seperti apa, gimana caranya? Apakah makhluk halus ini yang makan apa gimana? Gue nggak tahu. Oh di situ, wah gila, masih nggak masuk deh kalau gue nggak bisa mikirin telur ini habis apa gimana tuh isinya bisa hilang, gue nggak tahu. Tapi sebelumnya gue mau tanya nih, di daerah lu itu, di daerah Toraja itu, apakah memang dia terkenal serem kah, atau apa banyak tradisi-tradisi yang mungkin ada unsur-unsur mistisnya gitu di sana? Ya kalau di kampung gua sendiri ya, kalau misalnya nih gue ceritain dikit ya. Jadi di Toraja itu banyak orang yang masih menggunakan agama dulu. Agama dulu maksudnya apa tuh? Jadi mereka tuh sembahnya kayak orang-orang kafir gitu. Lo tau lah orang-orang kafir ya kan? Patung-patung kah? Atau? Bukan patung, tapi dia kayak pohon keramat. Oh, pohon Jadi keramat. pohon ini kadang juga buat tempat kuburan anak bayi. Pohon ini dilubangin, yang bayi baru lahir, meninggal. Ya kalau bahasanya kita di sana tuh anak darah. Anak darah? Iya, anak darah. Itu yang dikubur di dalam pohon itu. Nah itu kadang orang masih sembah-sembah di situ, cari ilmu di situ. Orang-orang kebal yang nyari-nyari ilmu, yang bisa nyantet orang lagi, itulah apalah, ilmu-ilmu hitam lah. Oh berarti memang di daerah sana tuh masih banyak, Masih dan kuat kental banget. hal-hal kayak Kental gitu banget. ya? Ya lu tau lah di Toraja mayat berjalan gimana. Mayat berjalan? Wah, mayat berjalan gimana tuh? Malah baru dengar kok. Nah jadi sebenarnya mayat berjalan itu ya mungkin teman-teman ini bisa cek secara langsung di YouTube, itu masih ada. Cuman itu tinggal bahasanya kita mak nenek. Kalau untuk yang mayat berjalan ini tuh udah nggak ada, tapi gue bisa ceritain dikit karena ini dari orang tua gue sendiri. Jadi dulu tuh masa-masanya di Tanah Toraja ada namanya mayat berjalan. Dikenalnya Toraja itu mayat berjalan ya kan? Mayat berjalan? Jadi orang meninggal yang udah puluhan tahun itu dibuka kembali. Itu gue nggak tahu bahasanya apa, gue lupa. Tapi pokoknya kita buka mayat ini, dibangunin, bajunya diganti, kita ngelakuin adat Toraja lagi. Cuman ada pantangannya. Jadi mayat berjalan ini itu kagak ada yang megang sama sekali. Nggak ada yang megang? Ya gue contoh ini contoh mayat nih kan, mayat. Yeah. Ini mayat jalan sendiri di depan, jadi semua keluarga ngikut di belakang. Mayatnya jalan sendiri. Jalan ini benar-benar Sendiri. jalan, konteksnya itu jalan. Dia jalan lagi. Jadi bukan jalan seperti ini ya, tapi dia sebenarnya melayang. Hah? Melayang. Jadi bajunya ini kita panjangin sampai di tanah. Dia jalan seperti ini. Jadi dia tuh nggak rapat di tanah kakinya. Satu jingkal di atas tanah. Jalan seperti ini. Nah, itu diceritakan sama orang tua gua. Jadi kenapa adat itu agak dikurangin sekarang? Pantangannya berat banget. Di mana mayat ini berjalan, semua tanaman yang ada di situ busuk. Itu semuanya busuk. Berarti itu ada ritual khususnya? Ada ritual khusus. Tapi gue nggak tahu ritualnya seperti apa. Itu orang-orang yang ilmunya udah tinggi lah. Tujuannya apa? Maksudnya gini, ritual diadakannya mayat berjalan ini itu kan sekampung kan? Iya. Yang ngadain. Tujuannya tuh untuk apa? Jadi di kampung gue itu ada namanya mungkin lebih kayak mengenang jasa orang ini dan menghidupkan dia kembali untuk mengenang kampungnya. Mungkin lebih seperti itu ya. Tapi karena gue yang lahirnya udah masa itu mayat berjalan ini udah nggak diperagakan lagi, jadi gue nggak bisa melihat. Ini cuman diceritakan secara langsung oleh ibu saya karena ibu saya itu udah ngeliat secara langsung. Itu tradisi yang ada di Toraja. Nah ini ada satu pantangan lagi ketika adat itu dilaksanakan, ketika mayatnya jalan, tidak ada orang yang boleh nunjuk atau bilang, "Wih mayatnya jalan," itu nggak boleh. Karena pasti jatuh. Pasti jatuh. Si mayatnya itu? Iya, pasti jatuh. Tapi jadi, efek buat yang ngomong kayak gitu
omong yang apa mayat Nah. jalan itu ada. Jadi sebelum mayat ini dibawa keliling kampung, jadi semua jalan ini yang dimana mayat ini bakalan lewat, semua anak-anak kecil tuh harus dimasukin ke dalam rumah. Biar nggak ada yang Ngomong kayak gitu. setan lu apa gimana itu kan, namanya anak kecil ya kan, pola pikirnya yang masih belum lihat mayat lah, pasti kaget nunjuk-nunjuk atau gimana, tiba-tiba ngomong yang aneh-aneh atau wih orang mati jalan apa gitu, itu pasti jatuh, nggak boleh, itu pantangan. Itu jatuh buat di mayatnya kan. Mm-mm. Kalau buat yang ngomongnya itu maksud gua, buat yang ngomong mayat jalan, apakah dia ada efeknya ke dia? Nggak ada. Nggak Oh. ada. Kalau itu ada mah pasti udah nggak boleh sama sekali, karena itu berbahaya kan untuk masyarakat sendiri, nggak boleh. Jadi Tapi- itu aman-aman aja. Tapi setahu lu nih sampai sekarang masih ada nggak sih yang benar ngelakuin ritual mayat jalan itu? Kalau untuk zaman kita sekarang ya, itu kayaknya udah nggak ada. Tapi Sama sekali mak nggak ada. nenek masih ada. Apa? Masih ada? Mak nenek, mak nenek. Mak nenek. Iya. Itu yang apa tuh? Jadi hampir mirip sebenarnya dengan mayat berjalan ini. Cuman kita di kampung itu jadi ada namanya pangala. Nah di pangala ini itu adatnya masih pekat banget. Jadi dia tuh di bagian daerah pangala ini benar-benar nggak mau ninggalin adat itu. Yang sama kayak mayat Iya. berjalan itu. Cuman ini bedanya doang dikit, mayatnya udah nggak berjalanin. Jadi Mayatnya- cuman dikeluarin, bajunya diganti, keluarga datang, ya ada juga keluarga yang masih nangis juga kadang-kadang lihat keluarganya di situ yang udah membeku ya kan. Oh gitu. Ini kok ada satu pertanyaan lagi, yang mayat berjalan yang lo bilang tadi itu termasuk yang masih dilakukan sampai sekarang. Itu yang dikeluarin itu yang sudah usianya berapa tahun? Maksudnya sudah berapa tahun dia meninggal atau baru pun bisa dilakuin, atau yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa dilakuin juga hal kayak gitu? Jadi tergantung dari pihak keluarganya. Jadi mungkin ada yang setahun sekali dilakukan. Setahun sekali berarti setiap setahun dikeluarin dia? Iya, Oh. diganti bajunya, diganti, dibersihkan, badannya dibersihkan. Ada setahun sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali ada juga. Oh gitu ya? Ya tergantung dari pihak keluarganya. Itu berarti kalau yang udah lama banget, maksudnya kan bentuknya berarti sudah nggak utuh gitu. Masih Tapi tetap utuh. masih utuh. Masih utuh. Lu bisa cek aja, lu cari di YouTube tentang tomak nenek. Kalian searching aja tomak nenek, itu masih ada tuh. Kalian bisa lihat mayatnya kok, itu Masih masih utuh. kelihatan. Walaupun sudah bertahun-tahun. Iya. Oh, Cuman ya daging-dagingnya udah nggak ada, udah kering lah ya kan. Iya, Tapi iya, utuh, iya. masih utuh. Tahu kisah mayat Firaun nggak kan? Masih Iya, utuh kan? iya, iya. Nah, mungkin seperti itulah utuh. Wih, luar biasa banget ya. Aduh, ini menarik nih. Gua baru tahu ini juga kan, mungkin ada tradisi-tradisi di Toraja yang mungkin penonton-penonton Cerot juga baru tahu ada tradisi ini gitu kan. Oke, makasih banget buat Bang Muslimin nih udah mau mampir ke sini dan menceritakan kisahnya luar biasa. Banyak pengalaman yang baru gue tahu juga jadinya. Mungkin penonton-penonton juga jadi baru tahu kalau di Toraja itu terdapat tradisi-tradisi yang wah cukup, menurut gue ini ekstrim ya. Iya. Karena sampai ngebangunin mayat itu kan udah wah suatu hal yang di luar nalar lah mungkin buat orang-orang awam ya. Oke. Maaf, gue sedikit pesan lagi. Tadi yang di sekolah, jadi setelah setan itu dipindahkan, itu sekolah gue sampai sekarang udah nggak pernah. Oh, udah kejadian aman lagi. ya? Iya. Jadi Iya. takutnya mungkin karena Masih- kita pindah lompat ke mayat berjalan tadi karena keseriusnya di situ, jadi sekolah gue udah aman sekarang. Oh, oke, Setelah oke. kejadian itu yang berapa hari kejadian kesurupan, hal-hal yang aneh terjadi setelah makhluk halus ini dipindahkan, udah aman sampai sekarang. Udah nggak pernah kejadian lagi setelah kejadian itu. Oke, mungkin buat semua yang ada di sini juga, kalau ada yang mau bercerita tentang kisah-kisah horor atau kisah-kisah aneh yang pernah dialamin, silahkan banget bisa langsung komen di bawah sini ya. Bisa langsung di komen, mungkin nanti tim kita bisa ngubungin kalian buat mampir-mampir ke sini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Trot. Merinding gua. Luar biasa. Oke.